sobat, jumpa lagi di channel kita Cek Info. Pada kesempatan kali ini atau di video kali ini kita akan membahas mengenai proximity sensor sobat. Dilihat dari fitur-fitur dasar dan umum proximity sensor ya sobat ya. Karena ada banyak pertanyaan-pertanyaan mengenai proximity sensor yang dimana kita harus menjelaskan mengenai proximity sensor dari segi fitur dasar atau dari fitur umumnya dari proximity sensor. Oke, jadi kalau untuk proximity sensor apa sih yang perlu diperhatikan ya sobat ya? Oke, yang pertama kita harus tahu ordering informasinya dulu di saat kita memilih atau menentukan dari proximity sensor itu sendiri. Dari beberapa merek yang sudah saya cari atau saya searching ya, di antaranya kita cek ya dari merek, misalkan dari merek ini kita harus tahu setiap kode-kode yang diberikan dari tipe handphone itu tersebut ya, dari seri series ini, kemudian kode yang selanjutnya atau apa sebenarnya dan seterusnya ya, sampai kode yang terakhir. Kemudian ada juga merek Omron sobat. Ini serinya misalkan saya cari tipe yang seri E2B series ya. Kode nomor 2 itu apa, 3 apa, sukses, 4 berapa dan seterusnya sobat, sampai kabel LAN ya, kode nomor 10. Nah, kemudian ada juga merek Alphanic sobat. Nah, kebetulan untuk yang saya tunjukkan ini adalah tipe PR series, di mana tipe PR series ini adalah tipe silindris ya. Jadi kita juga harus tahu setiap kode-kodenya itu kita harus baca di setiap ordering information ini, di kodenya itu apa maksudnya ya. Kemudian dari prinsip deteksi ya sobat ya, yang perlu kita ketahui yaitu satu, tipe NDP, dia itu proximity sensor yang atau dikhususkan untuk mendeteksi objek logam saja sobat ya. Jadi objek logam yang mengandung besi ya sobat ya. Besi yang bersifat induktif, dia hanya mendeteksi objek yang mengandung logam. Kemudian prinsip deteksi yang kedua yaitu tipe kapasitif, di mana tipe kapasitif ini bisa mendeteksi objek logam dan non logam sebesar. Jadi dia bisa mendeteksi dua tipe objek ini. Nah, tapi untuk tipe kapasitif ini sudah saya sharingkan ya sobat beberapa video, nanti kalian bisa cek aja di bagian kiri atas, di bagian sini saya akan sharekan beberapa link untuk kapasitif aplikasinya ya sobat ya. Nah, kebetulan untuk topik hari ini atau topik video kali ini kita akan membahas lebih banyak mengenai prinsip deteksi untuk tipe induktif sobat ya. Oke, untuk tampilan atau bentuknya untuk proximity sensor ini dia dibagi menjadi dua sobat. Satu tipe silindris atau silinder, yang kedua yaitu tipe kotak atau square ya. Tipe square ini juga kalian bisa lihat di video yang kita share juga, bentuknya tuh kira-kira seperti apa, nanti akan saya share juga ya. Nah, kebetulan kita akan membahas juga untuk tipe silindris ini kebetulan ya.
silinder atau silindris ini kita lihat dari diameter sisi deteksi. Jadi diameter sisi deteksi ini dibagi menjadi, pada umumnya ya sobat ya, ada yang dari diameter 8 mili, 12 mili, 18 mili, dan 30 mili. Nah, ini untuk tipe 4 tipe ini yang sering kita jumpai di lapangan sobat. Tapi ada juga yang di luar diameter ini sobat, misalkan 65 atau 6, mungkin ada juga 14, itu mungkin bisa jadi ada juga sobat ya. Tapi yang sering kita jumpai di sini ini adalah 4. Kemudian dilihat dari segi instalasi sobat, dimana segi instalasi ini kita proximity kita bisa lihat dibagi jadi 2 sobat, yaitu shielded atau flush, yang kedua unshielded atau non shielded atau non flush. Nah, ini perbedaannya seperti apa bisa kalian lihat video berikut. Ya sobat, untuk kesempatan kali ini kita akan menunjukkan 2 buah proximity induktif, dimana dengan dimensi yang sama tapi dibedakan dari segi bentuknya sobat. Bentuknya yaitu yang sebelah kanan ini adalah proximity shielded, dan untuk yang sebelah kiri ini adalah proximity unshielded. Perbedaannya yang jelas terlihat dari visualisasinya, yaitu kalau yang shielded dia full drat ya sobat, dia terlindungi. Tapi kalau untuk yang unshielded ini, untuk bagian di depannya dia ada kelihatan tongolan atau menongol ya sedikit ya sobat ya. Dengan perbedaan itu juga ada perbedaan karakteristik untuk sensingnya sobat, yaitu kalau untuk shielded dia hanya bisa mendeteksi di bagian depan aja, jadi dia karakteristiknya dia menyensornya di bagian depan ya. Tapi kalau yang unshielded dia bisa di bagian depan maupun yang di bagian samping. Oleh karena itu untuk pemasangannya ini juga akan berbeda sobat, karena kalau untuk yang unshielded dia harus pemasangannya harus nongol dari, misalkan dipasang di plat ya, platnya ini dia harus nongol, tidak boleh di sejajar dengan plat, karena kalau dengan sejajar dengan plat yang berhubungan dengan logam dia akan terdeteksi di sekitarnya ini. Jadi dia ada jarak tertentu ya sobat ya, tidak boleh berdekatan di sini. Tapi kalau untuk yang berbentuk shielded dia bisa sejajar dengan plat. Oleh karena itu maka bisa dikatakan untuk shielded dia bisa dinamakan non flash ya. Kalau shielded juga bisa dikatakan flash non trip ya. Itu dulu sobat, kita lanjutkan kembali. Ya oke sobat, setelah kalian melihat video yang telah kita tunjukkan kepada kalian, kemudian proximity dibagi menurut pengabelannya sobat. Jadi kalian harus tahu juga mengenai pengabelan juga. Nah, dimana pengabelan ini dibagi menjadi 2. Seringkalinya dibagi 2 ya sobat ya. 1, 2 kabel, dan yang kedua 3 kabel. Mungkin ada juga yang 4 kabel sobat ya. Tapi kita sering jumpai yaitu yang 2 jenis ini, 2 kabel dan 3 kabel. Nah, untuk 2 kabel, penjelasan secara umumnya untuk 2 kabel itu dibagi menjadi tipe 2 kabel yang mempunyai tegangan DC, di mana tipe 2 kabel DC ini dibagi menjadi 2 lagi sobat, yaitu tipe 2 kabel normally open dan tipe 2 kabel normally close untuk tegangan DC. Nah, seperti apa ya, nanti kita lihat di sini juga
ada tipe 2 kabel AC sobat. Jadi dia menerima inputan power berupa tegangan AC. Di tipe 2 kabel AC ini juga dibagi dua lagi sobat, seringkalinya yaitu ya normally open dan normally close. Nah, perlu kalian tahu sobat, untuk tipe 2 kabel ini dia pakabelannya seperti ini sobat. Jadi untuk 2 kabel, entah itu AC maupun DC ya sobat, kalian tidak boleh, biasanya kan kalian sering lihat ya, dia berupa tegangan plus dan minus. Nah, ini jangan kalian langsung satukan tanpa ada beban sobat. Jadi kalian harus berikan beban terlebih dahulu, seperti pada gambar yang kedua dan ketiga ini sobat ya, dimana bebannya bisa kalian bolak-balik entah di bagian tegangan positif atau di bagian tegangan negatif, itu nggak masalah. Yang penting itu adalah ada beban ya. Kemudian untuk penjelasan secara umum 3 kabel ya, itu ada tipe 3 kabel NPN, dimana juga di sini dibagi dua lagi, yaitu NPN NO dan NPN NC. Nah, ini seperti ini sobat untuk output tipenya ya, NPN NO. Seperti yang sudah saya jelaskan ya, cara membedakan output NPN ya seperti apa ada di video sebelumnya ya sobat ya. Nanti saya akan tunjukkan juga untuk linknya ya. Jadi saya tidak akan menjelaskan secara detail sobat. Yang pada intinya kalau untuk NPN ini dia untuk yang NO dia akan ada tegangan keluar ketika saat ada objek. Nah, kalau yang NC dia kebalikannya ya. Kalau tidak ada objek, outputnya akan menyala. Kemudian untuk tipe yang kedua kabel PNP, sama juga seperti tadi NPN-nya, dia PNP-NO dan PNP-NC ya. Ya, kabelnya seperti tadi ya. Itu untuk tipe 3 kabel ya, itu ya PNP. Selain itu juga untuk tipe 3 kabel mungkin juga ada lainnya yang sobat ya. Ya mungkin bisa jadi tidak berupa tegangan outputnya berupa transistor sobat. Bisa jadi dia 3 kabel, dia mempunyai tegangan atau output tegangan analog atau output arus analog 420 atau 60 volt. Itu tergantung dari proximity itu tersebut, biasanya merek-merek yang lain ya sobat ya. Nah, ini kebetulan saya membahas secara sederhananya yang sering dipakai. Kemudian